explanation from Professor Dwiyati Pujimulyani about the benefit of white turmeric for increasing the human body health. And the first one, I would like to tell you about the biography of Professor Dwiyati Pujimulyani. And Professor Dwiyati Pujimulyani is a lecturer in the Food Technology Universitas Malaysia, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, and become of the head department of food technology here. And the publication of the Professor Dwiyati Pujimulyani is about the curcuma mangga extract as anti-diabetic agent in 3T3L1 adipocyte cells. Then the effect of the concentration of citric acid and blanching time on antioxidant properties of white turmeric. With the patent that she has, the first one, the composition of extract and fraction of the white turmeric or white saffron as an anti-diabetes, and the composition of the extract and fraction of curcuma mangga as an antioxidant and anti-aging. So for Professor Dwiyati Pujimulyani, time is yours. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini dibantu Mbak Satiti atau PPT-nya, kalau dibantu silahkan. Baik. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang manfaat dan cara pengolahan dari empon-empon, terutama di sini white turmeric atau kunir putih. Jadi di Indonesia banyak terdapat kunir putih. Saya yakin di Malaysia pun banyak empon-empon atau antara lain adalah kunir putih. Silahkan lanjut. Jadi sebetulnya biodata saya sudah disampaikan. Mungkin di slide kedua, Mbak. Di biodata saya sudah disampaikan oleh Mas Solkan, moderator. Tetapi sedikit saya singgung juga di sini. Jadi saya penelitian white turmeric since 2002, sejak tahun 2002. Jadi kalau dihitung di sini sudah 20 tahun. Maaf saya perlihatkan saya foto di I Love UMT gitu ya. Ini kenangan saya di tahun 2019 kalau nggak keliru. Jadi sebelum pandemi kami sempat ke Malaysia, kebetulan anak saya yang nomor 2 itu student exchange di University Malaysia Terengganu, sehingga saya nengok waktu itu dan ketemu Pak Saputra gitu, dan saya ambil foto dan masih saya simpan, kemudian ada kesempatan saya tampilkan gitu ya. Kunir putih ya, siapa tahu nanti mahasiswa dari Terengganu dan ataupun Bapak Ibu dosen dari Terengganu itu ada kesempatan join ke Indonesia, kami siap menerima gitu, siap ngajak jalan-jalan di sekitar Yogyakarta gitu ya. Dan karena sudah lama penelitiannya, maka saya buat produk atau hilirisasi penelitian berupa produk minuman esem. Proyek Joint Community ini sebetulnya akan saya kirim ke Malaysia untuk dicicipi oleh mahasiswa di Terengganu. Nanti kalau sudah dikasih alamat sama Pak Saputra, nanti saya kirim. Mungkin satu kemasan itu bisa untuk 5 gelas. Misalnya saya kirim 20 kemasan misalnya gitu. Jadi untuk icip-icip gitu. Kemudian saya buat buku juga. Kemudian kunir putih atau white turmeric ini termasuk rempah atau spices gitu ya, rempah, dan Indonesia ini banyak sekali rempah yang tumbuh di Indonesia dan sudah dibudidayakan
baru 26%-nya. Jadi belum semuanya dibudidayakan, sehingga masih banyak peluang untuk menggali atau mengangkat rempah-rempah yang ada di Indonesia maupun Malaysia untuk diolah menjadi bahan yang lebih manfaat. Mungkin manfaat bagi kesehatan, mungkin juga manfaat untuk makanan atau minuman. Dan perlu dilakukan ini penanaman atau penanganan pasca panen agar bisa optimal penggunaannya. Lanjut. Ya. Example of species ini rhizome and leaf, atau rhizome itu berupa rimpang seperti ginger, seperti white turmeric, yellow turmeric, mungkin juga black turmeric atau temu ireng atau kunir hitam gitu ya. Dan banyak juga spesies yang dari daun seperti daun katuk, daun jambu. Saya jadi ingat Pak Saputra ini. Jadi waktu kita jalan-jalan sama Pak Saputra ke Masjid Kristal, kami cari ini makanan yang enak dibuat jalan-jalan, itu adanya di situ jambu kristal siap konsumsi. Nah, ini sebetulnya daunnya juga bisa bermanfaat untuk anti diare. Jadi di Indonesia maupun di Malaysia saya kira sama. Lanjut, Mbak. Ya, ini kunir putih jenis mangga, jadi aromanya mango gitu, aromanya mangga. Ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan aman, safe and healthy gitu ya, aman dan menyehatkan. Jadi masyarakat Indonesia menggunakan untuk ini lalapan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu digunakan untuk salad gitu. Digunakan untuk salad, jadi mentah sama ininya adonannya itu. Kemudian saya olah menjadi instan. Nah, ini bagus, jadi dibuat minuman, bisa digunakan juga untuk edukasi pada anak-anak untuk minum jamu. Karena secara umum kalau di Indonesia, anak-anak yang diberi jamu itu merasakan pahit. Bahkan dipaksakan untuk minum supaya anak sehat. Tetapi bisa menyebabkan pikiran di anak-anak jamu pahit. Padahal kalau jamu itu berupa instan drink seperti yang saya olah ini manis. Jadi anak-anak suka. Kalau anak-anak nggak begitu doyan maem, minum temulawak ditambahkan pada susu itu jadi suka gitu. Lanjut. Kemudian tentang ini ya, tentang pengembangan riset. Jadi dari tanaman itu saya tanam sendiri. Saya punya kebun kunir putih, tetapi karena permintaan pasar itu tinggi, sehingga bahan dasar itu saya peroleh juga dari masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar yang masih punya lahan kosong itu pada ditanami kunir putih. Kemudian saya kembangkan selain minuman instan atau yang siap seduh, ini ada kapsul. Jadi kapsul white turmeric, kapsul temulawak atau dalam bahasa latinnya itu curcuma santorisa, kapsul kunir kuning atau yellow turmeric, kemudian sekarang ini berkembang juga kapsul kunir hitam atau black turmeric. Ini bisa digunakan untuk osteoartritis atau penyakit jantung, itu bagus. Lanjut. Ya. Produk-produk yang saya ceritakan tadi ternyata di Indonesia itu masyarakat cocok. Dan memang saya pasarkan karena tujuannya untuk pengabdian. Jadi bukan semata-mata bisnis. Jadi saya jual dengan harga terjangkau. Bahkan di tahun 2020 saya menjadi narasumber Innovation Summit-nya Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang mengundang Prof. Sahnur dari
kalau nggak keliru Kelantan dari Universitas itu cocok, kolesterolnya membaik, kemudian sampai saat ini sering pesen dan katanya ini saya gunakan untuk teman-teman saya juga atau untuk tetangga atau untuk keluarga. Jadi kalau mau dibilang oh Prof. Sahnur ikut memasarkan gitu, tapi skalanya memang masih kecil seperti itu. Jadi produk-produk saya ini kami bersyukur cocok untuk kesehatan. Bagi yang diabetes ternyata bisa normal gula darahnya, ada yang hepatitis ternyata membaik juga, hepatitis A bisa normal, hepatitis B membaik dan bekerja seperti sedia kala. Alhamdulillah. Demikian juga untuk kunir hitam, itu bagus untuk jantung. Ada yang lemah jantung atau jantung koroner, ternyata membaik, lebih sehat. Lanjut. Ya, the benefit of bioactive compound in white turmeric ini increasing body health, meningkatkan daya imun. Jadi pada umumnya herbal baik di Malaysia maupun di Indonesia itu sumber antioksidan. Dan kalau sumber antioksidan itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, termasuk kondisi pandemi kemarin, COVID positif cepat negatif dengan kunir putih. Bahkan ada yang 42 hari positif seorang dokter sampai kebingungan mau minum apa lagi karena sudah sesuai aturan kok nggak negatif. Kemudian minta dikirim kunir putih dan temulawak 2 hari, alhamdulillah negatif. Jadi bersyukur sekali semua sehat itu ya dari Allah gitu ya. Kemudian bisa juga untuk preventing and treating gitu ya. Preventing cancer cervix, breast, liver itu bisa. Kemudian inflammation ya, ini untuk wasir atau ambeien, kemudian bisa juga untuk radang mah atau radang ini asam lambung. Kemudian bisa juga untuk penyakit yang berhubungan dengan lemak seperti hipertensi, seperti stroke, kolesterol tinggi, asam urat, juga trigliserid. Nah, kenapa bisa digunakan untuk kesehatan? Ini karena di dalam kunir putih itu mengandung komponen bioaktif antara lain polifenol. Jadi ini saya teliti pada saat saya S3. Polifenol yang ada di dalam kunir putih jenis mangga itu ada epikatekin, epigalokatekin galat, ada quercetin, ada rutin. Jadi ini saya teliti ternyata mendukung untuk kesehatan. Kemudian yang bagus lagi di dalam white turmeric ini adalah mengandung ribosome inacting protein yang berguna untuk inactivate the development of cancer atau kista atau tumor. Kemudian bisa juga untuk mencegah atau memblokir pertumbuhan dari sel kanker. Lanjut. Ya, cara pengolahannya sebetulnya tidak sulit. Jadi secara tradisional bisa dilakukan baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat Malaysia. Jadi rimpang baik itu white turmeric maupun mungkin kunir kuning atau yellow turmeric atau curcuma domestica itu dilakukan peeling atau dilakukan pengupasan. Setelah dilakukan pengupasan, kemudian dilakukan pencucian, kemudian dilakukan penghancuran atau ini kaitannya dengan ekstraksi, dan ekstrak yang diperoleh atau sari yang diperoleh itu ditambah gula.
Kemudian dievaporasi. Evaporasi secara tradisional bisa dilakukan dengan pemasakan di dalam suatu wadah atau kalau di Indonesia disebut wajan, misalnya seperti itu. Kalau sudah kental, nanti api itu dikecilkan, kemudian proses kristalisasi suhu rendah atau diturunkan dari atas kompor, kemudian tetap diaduk, jadilah suatu kristal yang nanti dilakukan pengayakan agar homogen besar kecilnya kristal dan bisa digunakan untuk minuman. Nah, ini untuk anak-anak juga bagus, untuk orang tua khususnya yang tidak mempunyai gula darah tinggi gitu, karena ini antara lain adalah berisi gula. Jadi kalau orang diabetes pastinya kurang bagus minum produk berupa bubuk instan yang siap seduh karena isinya antara lain gula. Lanjut. Lah, guna dari kunir putih itu untuk apa? Maaf ini ya, agak ngeri melihatnya, tetapi bisa menjadi gambaran bahwa benjolan atau segala benjolan dengan white turmeric itu membaik. Ada yang ini namanya luka agak lama, basah, itu ternyata sudah dibawa ke dokter berkali-kali, dokter kulit, nggak kering-kering, ternyata ketemu kunir putih kering. Jadi alhamdulillah, jadi puji syukur jodoh dengan obat yang murah gitu atau obat yang harganya terjangkau. Kemudian sariawan, orang yang sariawan itu sebetulnya daya tahan tubuh turun. Jadi kalau kita sariawan, kalau kita itu flu atau pilek, itu sebetulnya daya tahan tubuh kita turun. Nah, itu kadang-kadang sariawannya muncul, jadi minum kunir putih atau herbal itu ternyata cepat membaik. Ini eksim juga bisa membaik. Eksim itu kalau lama-kelamaan, maaf ini basah dan kakinya sampai agak kehitaman, ternyata cocok juga. Kemudian ini ganglion. Ganglion itu biasanya di pergelangan tangan itu muncul benjolan. Ada yang seperti itu, alhamdulillah bisa mengecil. Amandel atau tonsil ini juga bisa mengecil. Batu ginjal ini bisa luruh. Luruh nanti keluar bersama air seni. Lanjut. Karena waktunya terbatas, jadi ini agak cepat. Karena kami lecturer gitu ya, dosen itu harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sehingga penelitian-penelitian selain digunakan untuk pengabdian juga digunakan untuk publikasi. Ini kebetulan tentang kolesterol, ini bagus, bisa normal, ini bisa dipublikasi di Helion, ini termasuk Scopus Q1, kemudian diabetes ke ASEAN Journal Agriculture and Biology, ini kalau nggak keliru Q3. Lanjut tentang diabetes gitu ya. Jadi bagus juga untuk orang yang diabetes. Ya, kemudian ini di Indonesia, walaupun saya pakai bahasa Inggris, ini di jurnalnya PATPI, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia di Bogor. Ini alhamdulillah muncul juga. Kemudian yang terbaru, saya publikasi terbaru itu di selanjutnya Mbak, toksikologi report. Jadi ini white saffron, kurkuma mangga, attenuated diabetes and improve pancreatic beta sel regenerasi. Jadi ini bagus ternyata untuk regenerasi sel beta pankreas. Jadi saya lihat sampai tikus. Jadi tidak hanya oh iya gulanya turun, tapi memang benar sel beta pankreas penghasil insulin itu kalau mengalami inflamasi atau radang itu bisa menghasilkan insulin yang tidak normal atau kurang jumlahnya. Tetapi dengan kunir putih ternyata regenerasinya bagus dan insulin bisa diproduksi normal lagi. Baik, lanjut.
Selain di jurnal ilmiah, karena kami punya produk, tadi saya mengemukakan kalau hilirisasi produk tadi saya buat untuk dijual belikan, atau saya punya kayak sociopreneur gitu, CV Windra Mekar, sehingga publikasi di jurnal-jurnal lokal atau di majalah-majalah lokal ternyata sangat mendukung untuk pemasaran. Saya lihat ini di Trubus, mungkin Trubus bisa juga sampai ke Malaysia ya. Cuma di sini prodi ekonomi gitu ya. Mungkin kalau di prodi food teknologi and perikanan gitu ya, itu mungkin ada di perpusnya. Di sini ada di beberapa judul atau beberapa artikel ditulis oleh wartawan, kawan baru diabetesi. Jadi yang diabetes sampai 800 gulanya, alhamdulillah bisa normal. Kemudian untuk basir atau hemoroid, itu alhamdulillah ada yang sudah gede, besar ya, kadang berdarah, itu bisa mengecil normal juga. Kemudian kolesterol tinggi bisa normal. Atasi tumor prostat, ini biasanya laki-laki usia 60 tahun ke atas, maaf kalau keluar air seni atau buang air kecil itu sering sakit, itu bisa juga kalau diperiksakan dokter mengatakan oh ini gejala prostat, itu nanti bisa lancar pipisnya. Kemudian hipertensi bisa normal, amankan amandel atau tonsil tadi sudah saya kemukakan. Kemudian bisa juga untuk saraf kejepit atau HNP. Lanjut. Kemudian saya infokan juga testimonial of the consumer. Ini ada beberapa, lanjut Mbak, mungkin Mbak. Ada beberapa testimoni yang memang cocok, khususnya masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia sama Malaysia itu sama gitu ya. Anak saya kuliah di sana juga orang mengatakan seperti orang Malaysia gitu, karena pakai jilbab nggak begitu kentara antara Indonesia sama Malaysia, hampir sama kayak gitu. Jadi ini bisa untuk gastrik itu asam lambung. Kemudian asma, orang yang bernafasnya agak kesusahan, asma itu bagus juga. Kemudian ada kanker kulit juga. Lanjut, kemudian ada hipertiroid menjadi normal. Jadi ini ada yang tiroid itu ada semacam benjolan atau ada agak membesar gitu ya di leher. Kemudian menjadi membaik normal, kemudian mah kronis dan kista. Orang yang ada kista, maaf, menstruasinya kurang lancar atau sakit, minum kunir putih normal dan alhamdulillah terus hamil. Jadi kista itu bisa menghambat proses kehamilan, karena seperti kalau kita cerita benalu, makanan itu sebetulnya untuk tubuh tetapi digunakan untuk pertumbuhan benalu. Lanjut. Kemudian tentang COVID, ini bagus sekali tentang COVID, ternyata menggunakan kunir putih ini, tadi saya ceritakan ada yang 2 hari, ada yang 5 hari, ada seminggu bisa normal, alhamdulillah. Kemudian slide terakhir karena waktunya terbatas. Ini triglycerid menjadi normal, jadi dalam testimoni ini triglycerid awalnya 412, padahal normalnya adalah 150 mg per dl darah gitu ya. Ini ternyata berangsur-angsur bisa normal sekitar 150 mg per dl. Dan seorang ibu ini kakinya sering sakit, tangannya sering sakit, ternyata asam uratnya 15. Asam urat seorang ibu yang normal adalah 6,5. Jadi memang kesakitan. Alhamdulillah asam urat dan gula darah serta kolesterol menuju normal. Terakhir mungkin atau sudah habis. Terima kasih, ini saya besarkan gambarnya dan kebetulan waktu itu bersama Pak Saputra kami keliling Terengganu sehingga
foto di sini sama Pak Saputra juga gitu. Terima kasih sekali lagi. Dan saya sementara dari saya cukup, nanti di akhir dari 3 presentasi mungkin ada pertanyaan disimpan dulu. Kalau ada salahnya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Wabarakatuh. Okay, thank you very much, Professor Dwiyati, for the explanation about the benefit of white saffron. And from the explanation, we know that a lot of local source that can be utilized to be a beneficial product. For example, white saffron that have a lot of benefit for body health. Now we move to the next presentation.